kayak meja kayu, udah reot gitu ya, nyender gitu, tapi kayak bergerak deh. Tuh meja yang itu tuh. Baik lagi di channel gue dan selamat datang di konten Keranda My TV. Oke teman-teman, kali ini gue ada di daerah Jakarta Barat nih. Dan di sini ada sebuah rumah yang sudah terbengkalai dari tahun 2012 kalau nggak salah. Dan banyak kisah pilu dan menyeramkan di tempat ini. Let's go teman-teman, siapin kopinya, siapin cemilannya, siapin orang terkasih buat nonton video ini. Jangan nonton video ini sendirian karena bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat nemenin kalian nonton video ini. Anyway, iklan dulu ya. Gua pakai kalung dari Raksa nih teman-teman. Kalian bisa langsung follow akun Instagramnya karena Raksa cuma bikin kalung yang dimana kalau lu pesen itu cuma satu-satunya buat lu. Dan gue juga kebetulan pakai gelangnya. Nah, ini didesain khusus buat gua. Jadi teman-teman yang pengen punya kalung yang beda dari orang lain langsung aja pesen di Raksa dan Instagramnya ada di kolom deskripsi gua. Thank you teman-teman. Let's go, kita explore tempatnya. Oke teman-teman, ini penampakan dari depan dan ini rumahnya tuh di pinggir jalan banget teman-teman ya. Nah kebetulan udah jam 12:30-an jadi lumayan sepi. Let's go, kita coba masuk dari sini. Kemungkinan dari sini sih masuknya ya. Apa dari sini gue nggak tahu deh. Yang mana dari sini kali ya? Ini ada pintunya. Oh nggak bisa sih. Terus lewat mana ya? Loh nggak bisa juga ini. Masa lewat sini sih? Satu-satunya jalan lewat sini berarti ya? Lewat sini ya? Wah. Assalamualaikum. Aksesnya tidak terlalu jauh dari jalan, jadi kalau ada apa-apa ya, larinya dekat. Untuk penghuni makhluk gaib yang ada di sini, apapun bentuk dan wujud kalian, kalau kalian benar-benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian kepada saya. Lemari. Wow, serem cuy. Wah, ada tembok yang sudah bolong di situ. Halo. Oke, hawanya nggak enak ya, panas dan ngap banget. Bohio. Oh iya benar, di sini ada kayak altar gitu ya teman-teman. Tuh ini kalau di saudara kita yang non muslim beragama Buddha atau Konghucu, ini kayak buat naruh teh gitu teman-teman. Pantesan sih gue nyumbau hiu. Rumahnya lumayan gede. Oh ada lantai 2 cuy di situ. Nah gue akan menceritakan kasus memilukan di sini, yang dimana kisahnya tuh amat-amat ya bisa jadi pelajaran buat kita semua lah ya. Dimana ya kita bercerita nanti? Ntar dulu deh, kita coba lihat satu ruangan, dua ruangan dulu. Satu ruangan atau dua ruangan dulu. Kursi kecil banget cuy. Ngap banget cuy, di sini keringetan gue langsung. Hawanya nggak enak banget. Lembab. Dan ini kayaknya bagian dapur ya teman-teman. Ini ruangan kamar mandi atau gimana ya? Gue nggak paham ya. Soalnya ada kayak buat naruh sabun di situ. Tapi ada lemari juga di sini.
ada bingkai. Oh, gue kira foto, tapi kayak cuma lukisan doang. Oh, 3D gitu ya, Jurassic Park gitu ya. Tuh. Agak kelihatan jelas sih kalau gitu. Itu ada lemari, ada kaca-kaca juga. Gue sih berharap ada foto atau bukti tempat dulu ini ditinggalkan oleh seseorang gitu. Ya udah pasti ditinggalkan sama seseorang sih. Oh, gue kira ekor ular. Akar. Ini dapur kayaknya deh. Iya, ada wastafel soalnya. Dan ini bagian belakang. Bagian belakangnya itu gede banget sih. Ini akses buat ke atas nih teman-teman. Ini bagian pintu depan yang tadi kita nggak bisa buka. Anyway, ini atapnya pendek banget ya. Situ ada ruangan lagi tuh, kayak labirin nih tempat ini. Ini apaan ya? Kayak hitung-hitungan gitu, nggak ngerti gua. Ya cuma kamar kosong, kecil banget, nggak ada apa-apa di sini. Nah, ini ornamen-ornamen khas banget saudara kita yang Tionghoa ya, karena emang gue masih keturunan Tionghoa juga. Ibu bapak gue orang Tionghoa, jadi sedikit paham lah ya. Ini gue berdarah kenapa anjir? Pantesan perih kok. Anjir, apa-apa lah. Nanti kita ke atasnya nanti. Gak ada apa-apa anjir. Ruangan belakang belum kita lihat. Tuh, ada kamar lagi kayak di situ tuh. Gue merinding ya di sini. Halo, adakah sesuatu yang menempati tempat ini?
Oh, ini tembus lagi ke sini cuy. Tuh, ini balik lagi ke tempat kita tadi masuk. Oh begitu. Oke. Oh, kita nemu kalender 2012 teman-teman di sini. Kasur ya teman-teman. Masih ada guling di sini sama bantal. Oh, gua kira lukisan tapi ini cuma kayak saringan doang. Kayak ini kamar pembantu ya. Ini minyak gosok kalau nggak salah ya, minyak gosok Cina itu loh. Tahu gak sih? Nothing. Di belakang ini berhasil bikin gue merinding sih. Kamar mandi, ya kan? Ada suara di atas. Kayaknya serangga atau tikus. Jadi begini cerita teman-teman. Ini menurut cerita yang beredar aja ya. Gua masih kurang tahu kebenarannya dan kepastiannya tentang kejadian ini di tempat ini. Nah, jadi dulunya ada satu keluarga yang tinggal di sini, ayah, ibu, dan seorang anak. Nah, ayah ini singkat cerita, beliau meninggal deh, gitu kan. Tinggal si ibu sama si anak ini. Nah, si anak ini menikah. Singkat cerita menikah dah, ya kan. Dan sejak menikah, si anak ini tidak pernah menengoki atau mengurus ibunya yang tinggal sendirian di sini teman-teman. Dan akhirnya si ibu itu kesel sama tindakan dari si anaknya itu yang nggak peduli sama ibunya, yang semakin lama semakin tua. Akhirnya si ibu itu meninggalkan tempat ini dan pergi begitu aja, entah kemana, sampai akhirnya tempat ini terbengkalai seperti ini. Si anaknya udah nggak pernah nengokin rumah ini lagi. Dan sejak terbengkalainya rumah itu, katanya ya, rumah ini menjadi seram cuy. Banyak kejadian-kejadian seram yang sering terjadi, khususnya di lantai 2 dan di bagian belakang tadi. Nah, banyak rumor yang bercerita orang-orang yang lihat, kan di depan rumah ini tuh ada jembatan, kayak jembatan ngelewatin kali gitu ya, jembatan jalan gede gitu. Nah, banyak orang yang suka lewat sini ngelihat ada burung gagak suka di atas pohon di rumah ini, sama di atap genteng ini. Burung gagak itu katanya bertandakan rumah ini dihuni sama makhluk gaib yang istilahnya menempati tempat ini sejak kosong gitu. Rumor juga bercerita tentang kejadian yang ada di rumah ini. Sering terjadi suara orang menangis, terus sering ada aktivitas di dalam rumah ini, padahal rumah ini sudah kosong lama banget. Aduh, sakit banget lagi. Kenapa nih? Dan akhirnya ya sekarang jadi kayak gini rumah ini. Nah, kita akan ngecek tadi di bagian belakang, emang berhasil membuat gua jujur aja merinding banget. Kita akan cek di bagian atas. Jujur hawa di sini panas, ngap, dan lembab banget baunya. Jadi kayaknya kita akan coba naik ke lantai atas. Apakah sama hawanya seperti ini, dan apakah benar rumor yang beredar mengenai tempat ini kalau di lantai atas itu serem banget. Gue kayak dengar suara orang anjir. Let's go yuk.
Kita coba naik di sini. Astagfirullahaladzim, gak lihat gua nendang beginian. Kaget gue. Tangganya udah reot lagi, ngeri sedep nih. Kayu tuh, dari kayu tuh. Kok gue deg-degan yang mana ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeplong gitu aja. Kayak ini kamar anak kecil deh. Di sini ada kayak gambar anak, gambar ginian. Tali biasa. Kok gue kayak dari Javu ya? Kayak pernah kesini gitu gue. Banyak botol. Ini ada halamannya di atas. Beta. Kok tiba-tiba suasananya gak enak ya? Halo. Halo. Tiba-tiba gua ngerasa sesuatu yang gak enak sih. Kasurnya tuh. Kita lihat dulu ntar. Kok gua feeling ini apa ya? Ini kayak papan gede banget. Entah papan apa ya. Halo. Sini ada lambang salib ya. Kayaknya di rumah ini ada dua penganut keagamaan yang berbeda. Kayak di rumah gue ya berarti. Bukan Islam sendirian ya di rumah. Nyokap gue dan keluarga gue non muslim semua. Hawanya nggak enak ya tiba-tiba.
Gue mau masuk tempat ini gak berani dah. Lihatnya tuh serem banget. Ada kasur, itu kayak kursi gitu. Oke, cobalah, bismillah. Sumpah ini gue gak berani, gak tau kenapa ya. Kalian, ini gue sampai keringetan parah nih. Kayaknya feeling gue gak enak aja di dalam mesin ini. Kayak wah, ini tempat bener-bener serem sih gitu. Kayak ada feeling gue kayak ngomong gitu, ini serem banget, kayak ini bahaya banget gitu, kayak ini bahaya banget, mendingan gak usah masuk kayak gitu. Bodo amat ya, kita masuk aja ya. Bismillah ya, bismillah aja. Ada spring bed. Kayaknya ini baju ya, baju apa ya, kayak ya ini baju. Oh bukan, nih spraynya. Udah tua banget tuh kelihatan. Kosong semua. Flash disk, apa isinya? Dan kayaknya udah nggak bisa dibuka lagi ya. Nggak ada pengenal nama gitu, foto gitu. Apaan? Kan bener cu, feeling gue nggak enak nih tempat ini nih. Oke, gue nyender dulu, takut di belakang gue ada something. Gue dengar sesuatu di situ kayak benda itu, kayak ada bagian apa ya, meja. Itu kayak meja kayu, udah reot gitu ya, nyender gitu, tapi kayak bergerak deh. Itu tuh meja yang itu tuh. Halo? Astagfirullahaladzim, kaget gue. Oke, kita ke pojok dulu, takutnya ada something yang tidak beres di tempat ini ya. Oke, turun dulu ya.
Ini mana gua baru sembuh sakit lagi kan. Please jangan ngikutin gua sampai rumah. Tolong sudahi kalian sampai sini. Oke. Wow, lumayan ya, membuat gua merinding ya. Ini bukan merinding sih, gua udah takut ini. Satu ditambah fisik gue juga belum pulih kembali normal ya. Jadi kayak ada tekanan batin di diri gue sih asli. Oke, untuk makhluk gaib yang ada di sini, terima kasih telah menunjukkan eksistensi kalian kepada saya, apapun itu bentuknya dan apapun itu yang kalian lakukan kepada saya. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Thank you so much. Jadi kalau kalian bener ada di sini, kalian cukup sampai sini aja, dan terima kasih buat semuanya yang udah ada di sini ya. Thank you ya. Udah ya, jangan ikut saya pulang ya. Karena feeling gue nggak enak nih. Takutnya sampai rumah nih. Gue bingung ngasih makan apa. Gue aja makan susah, lu lagi pada minta makan sama gue. Oke, gue merinding nih. Di sini gue juga ngerasa gak enak nih gue. Asli deh. Oke, yuk. Oke, udah ya. Kayaknya gue harus cabut aja. Buat teman-teman, thank you banget yang udah nonton video ini, dan kayaknya udah cukup sekian aja karena ya kondisi gue juga masih belum kembali pulih seperti semula. Jadi kayaknya udahan dulu ya. Kita ketemu lagi di next konten, dan mohon maaf kalau videonya cuma sampai sini aja, dan see you next time. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan selebihnya gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan dalam pembuatan video kali ini. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di bukan apa-apa. Ketemu lagi di tempat angker lainnya. Saya Ricky, selaku pemilik akun Keren Namanya TV. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Anyway, ini pelajaran buat kita semua. Apapun itu bentuknya, orang tua adalah hal yang paling berharga di dunia ini, dan dia adalah surganya kita. Jadi apapun kondisi kalian saat ini, kalaupun kalian sudah menikah atau apapun itu, orang tuanya masih ada atau nggak ada, tetap silaturahmi sama mereka, doain mereka, tengok mereka ya. Jangan lupa selalu bersikap baik sama mereka. Semarah-marahnya mereka itu adalah kebaikan mereka untuk kita. Dan terima kasih buat orang tua, ibu-ibu di dunia ini dan bapak-bapak di dunia ini. Kalian adalah orang yang paling hebat. Kalian the real hero. Udah, gue gak enak feeling gue. Thank you. Ya, cepet.